Pada part ke-186 diambil dari light novel bab 419 sampai dengan 420, teman dan musuh. Sial. Ini tidak akan berhasil. Pukul saja aku, Dante. Maksudnya apa? Artinya kamu memukulku sampai kamu merasa lebih baik. Dia tampak tulus. Jin dan Dante saling berpandangan saat Beradin memegangi rahangnya. Keluargaku dan keluarga kekaisaran telah bersekongkol dan mengacaukan Hairan. Jadi pukul aku sampai kamu merasa lebih baik. Katakanlah yang masuk akal, Beradin. Jika Dante memukulmu dengan ketulusan sekecil apapun, kau tidak akan berakhir hanya dengan memar. Bisakah tubuh lemahmu mengatasinya? Sial, aku tahu. Mengapa seseorang yang mengetahui hal itu mengatakan hal-hal bodoh? Maaf, tapi hatiku sekarat karena frustrasi, dan aku menjadi gila, jadi aku harus mengatakan sesuatu. Kurasa itu adalah cara untuk membuat diriku merasa lebih baik pada akhirnya. Dari caramu mengatakannya, kedengarannya tidak terlalu buruk untuk memukulmu. Beradin, itu bukan salahmu. Beradin menghela nafas menanggapi perkataan Jin dan Dante. Aku berharap kamu akan mengatakan itu. Dante, jika ada yang bisa aku lakukan untuk membantu, katakan padaku. Aku akan bertanggung jawab atas keluargaku dan melakukan apapun yang diperlukan. Jin dan Dante merasa tidak nyaman setelah melihat Beradin melihat sekeliling dengan ekspresi tidak berdaya. Jika Beradin bersalah atas apapun, itu hanya karena dilahirkan dalam keluarga Zipley dan dimanfaatkan oleh ayahnya. Tidak perlu menggunakan kata-kata keras seperti tanggung jawab. Saya bukan memanggil kamu untuk meminta pertanggungjawaban, tetapi untuk meminta bantuan kamu sebagai teman. Situasi di pihak Zipley mungkin jauh dari biasanya. Jadi fakta bahwa kamu datang kepada kami adalah sesuatu yang harus saya syukuri. Dante, kamu seperti orang yang benar-benar berbeda. Beradin memerah matanya secara berlebihan dan memeluk Dante, dan Jin mendecakkan lidahnya setelah melihat ini. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Dante, kunjungan Beradin ke kastil Kaisar Pedang tanpa sepengetahuan keluarganya adalah tindakan yang berisiko. Zipley terus menegaskan dengan tegas bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas situasi saat ini. Jika operasi rahasia Beradin terungkap, argumen itu akan kehilangan kekuatan. Senyuman tipis tersungging di bibir Dante sambil mengusap bajunya, kaget karena air mata atau air mata palsu. Ini pertama kalinya Jin melihat Dante tersenyum sejak kejadian itu. Begitulah seriusnya di dalam diri Hairan. Keluarga kekaisaran tidak hanya terlibat dalam urusan rahasia dengan kekuatan teroris, tetapi para pengkhianat juga bermunculan satu demi satu dari dalam. Apalagi, tokoh utama di balik pengkhianatan tersebut adalah saudara laki-laki dan kerabat Dante. Mereka selalu diperlakukan sebagai tidak ada oleh Ron Hairan. Mereka tidak pernah memimpikan pengkhianatan. Daripada memprovokasi Dante secara tidak perlu dan menderita kematian yang menyedihkan di tangan Ron, mereka menaruh harapan kecil pada generasi setelah Dante. Ron telah mengendalikan Hairan sepenuhnya sejak lama, dan Dante mewarisi kekuatan itu dengan lancar. Di tengah semua ini, sebuah kesempatan unik dalam hidup telah dihadirkan kepada mereka. Jika ini adalah situasi yang hanya menimbulkan kerusakan signifikan akibat terorisme, mereka bahkan tidak akan memimpikan pengkhianatan, seperti biasanya. Namun keluarga kekaisaran telah menawarkan dukungan mereka. Sampai saat ini, semuanya baik-baik saja. Ron dan Hairannya dapat dengan mudah membersihkan dan bangkit melawan para pengkhianat tanpa bantuan siapapun. Namun permasalahan muncul karena terlalu banyak korban selain Hairan akibat terorisme. Ini bukan hanya tentang memberi kompensasi kepada keluarga kerajaan dan bangsawan tetapi juga kepada panglima perang penting. Sir Ron, sedikit banyak, memperkirakan situasi akan terjadi seperti ini. Jadi, dia memprioritaskan saya sebagai tindakan pencegahan. Jin sudah meramalkannya. Namun, ada hal lain yang tidak pernah dibayangkan Jin sama sekali.
Alasan keluarga kekaisaran menekan Hairan begitu agresif. Bahkan membuat kesepakatan dengan Kinselo. Adalah untuk mendapatkan objek tertentu yang telah dilindungi Hairan selama beberapa generasi. Tepatnya, itu harus dinyatakan sebagai objek yang dilindungi oleh kepala keluarga Hairan, bukan hanya oleh Hairan sendiri. Semula, hanya sang patriark yang bisa mengetahui keberadaan benda tersebut. Namun, sejak Ron menunjuk Dante sebagai patriark berikutnya, dia mengungkapkan keberadaan objek itu kepadanya dan baru-baru ini melanggar tabu sebuah rahasia yang harus disampaikan kepada para leluhur Hairan. Dia juga memberitahu Jin tentang keberadaan benda tersebut. Batu putih, kerikil yang tidak menyenangkan, irisan runcing, dan banyak lagi. Para leluhur sebelumnya menyebut batu itu dengan berbagai nama. Fakta bahwa ada begitu banyak nama mungkin menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu nama sebenarnya dari batu tersebut. Itu benar. Kakek saya mendefinisikan batu itu sebagai musuh terbesar keluarga Hairan ketika dia pertama kali memberitahu saya tentang keberadaan batu itu. Musuh terbesar keluargamu? Makna batu yang hanya berpindah dari bapa bangsa ke bapa bangsa terletak pada pemotongannya. Hanya seorang patriark yang benar-benar telah memotong batunya yang dapat mengukir namanya di tempat tertinggi dalam sejarah Hairan. Sepertinya keluarga kekaisaran tidak begitu menginginkan benda seperti itu. Kamu benar. Secara garis besar, saya mengerti. Batu itu pasti merupakan benda yang sangat berbahaya yang tidak boleh diketahui oleh siapapun di dunia ini. Oleh karena itu, patriark pertama Hairan yang memperoleh item tersebut mungkin mencoba menghancurkannya tetapi gagal. Jadi, dia hanya meninggalkan perintah untuk menghancurkan benda tersebut tanpa mengungkapkan sifat aslinya untuk mencegah para leluhur di masa depan menjadi serakah. Apakah kamu sudah mengetahui semuanya dari penjelasan singkatku? Menakjubkan. Semua leluhur Hairan sebelumnya, serta Ron Hairan sendiri, tidak dapat memotong batu itu, yang bahkan lebih mengejutkan. Seperti apa bentuk batunya? Aku belum melihatnya. Kakekku menyimpannya. Bagaimanapun, alasan keluarga kekaisaran menginginkan batu itu mungkin karena mereka ingin mengambil bahaya yang dicegah oleh para leluhur lama Hairan. Percakapan Dante dengan Jin beberapa hari yang lalu. Keluarga kekaisaran sepertinya telah menunggu kesempatan seperti ini untuk merebut batu itu dari Hairan. Tidak mengherankan jika ternyata keluarga kekaisaran telah mengatur terorisme untuk mendapatkan batu tersebut. Itu adalah sebuah fakta. Dante telah memberitahu Jin tentang batu itu karena menurutnya bantuan Jin dapat berguna untuk melindunginya. Tentu saja itu pendapat Dante, tapi yang mengejutkan, Ron setuju. Dia menderita luka parah, prestise klan jatuh, pengkhianat muncul, pekerjaan restorasi kastil belum dimulai, dan tidak ada sekutu. Bahkan para ksatria naga telah kembali ke istana kekaisaran. Dengan kata lain, Ron adalah orang yang memprioritaskan keselamatan cucunya di atas rahasia sepele klan. Mengingat situasi saat ini di mana insiden kecil dapat membuatnya terisolasi. Yang terpenting, Ron yakin Jin tidak termasuk dalam kategori orang yang mendambakan batu itu. Jin berdeham dan memisahkan Beradin dari Dante. Cara dia menghadapi Beradin seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Beradin, dengarkan. Dante menghapus senyumnya dan melakukan kontak mata dengan Beradin. Jin dan Dante belum berbagi informasi tentang batu itu dengan Beradin. Itu wajar karena mereka tidak yakin dengan kondisi mental Beradin. Namun, tidak mengetahui informasi tersebut tidak menjadi masalah bagi Beradin dalam membantu Jin dan Dante. Iya, silakan. Dante, apa permintaanmu? Tolong dorong Zipley untuk langsung menekan Hairan. Apa? Saat ini, Zipley hanya secara tidak langsung menekan Hairan melalui keluarga kekaisaran. Sebaliknya, saya ingin Zipley mengambil pendekatan yang lebih langsung untuk menyerang Hairan. Kenapa ini? Jin. Teman kita itu ngomong apa? Kenapa kamu bertanya padaku? Dante tidak akan pernah membuat rencana seperti ini. Jelaskan, kenapa kita perlu melakukan itu?
untuk membuat perbedaan antara teman dan musuh menjadi lebih jelas. Apa? Kita perlu mencari tahu siapa yang lebih dihargai oleh keluarga kekaisaran. Bahkan jika kamu mendorong Hairan hingga batasnya dan keluarga kekaisaran tidak mengubah pendiriannya, Hairan mungkin tidak perlu lagi menjadi bagian dari kekaisaran. Justru tentang menentukan apa yang dianggap lebih penting oleh keluarga kekaisaran di antara Zipple, Hairan, dan Batu. Saya mengerti maksud kamu. Tetapi bagaimana jika keluarga kekaisaran secara definitif memilih Zipple dan memutuskan untuk mengakhiri Hairan dengan bantuan keluarga saya? Kamu harus menghadapinya. Saya bukan patriark Zipple, tapi patriark berikutnya. Apakah saya memiliki wewenang untuk melakukan itu? Itu hanya lelucon, dan saat itu, Rankandel akan bersekutu dengan Hairan. Demikian pula, kamu bukanlah kepala keluarga Rankandel, melainkan kepala keluarga berikutnya, kan? Saya memiliki otoritas itu. Lebih tepatnya, saya memiliki kepercayaan diri untuk memanipulasi situasi. Dan setelah membentuk aliansi dengan Hairan, saya akan meminta keluarga saya mengikutinya. Mata Beradin berbinar seolah kata-kata dan sikap Jin keren, dan dia dengan canggung berdehem. Sekarang bukan waktunya Beradin memuji Jin dan bersenang-senang seperti biasanya. Aku mengerti, tapi bukankah ada terlalu banyak variabel? Dan bagaimana jika keluarga kekaisaran memilih Zipple dan meninggalkan Hairan? Semua orang tahu itu. Itu adalah sesuatu yang kami tidak tahu. Jika keluarga utama ikut campur, Hairan bisa dihancurkan hingga tidak ada pemulihan. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan Hairan? Dengan Dante di depanmu. Aku baik-baik saja. Maaf, tapi ada begitu banyak variabel. Dan suasana hati saya sedang tidak baik saat ini. Bagaimana jika saya mencoba memandu rencana ini untuk memastikan hasilnya menguntungkan keluarga saya? Itu adalah skenario terburuk, tapi jangan khawatir. Ada langkah-langkah keamanan. Oh, tindakan pengamanan. Apa itu? Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Atas kata-kata Jin, Beradin menunjukkan senyuman pahit. Dengan baik. Beradin, berhati-hatilah sampai pikiranmu stabil. Kami juga akan mewaspadaimu. Beradin mengangguk. Mari kita kenali musuh-musuh kita, tujuan dan prioritas keluarga kekaisaran. Jika memungkinkan, cari tahu apa kesepakatan di belakang panggung yang dibuat keluarga kekaisaran dengan Kinselo dan Zipple. Tugas rahasia ini adalah tanggung jawab Jin, Dante, dan Beradin. Ron dan para ksatrianya bertanggung jawab untuk menjaga Hairan aman dari tekanan internal dan eksternal. Kita bertiga harus menjadi sekutu yang solid meskipun klan kita menjadi musuh bebuyutan secara eksternal. Kemudian, kita juga dapat memulihkan hubungan eksternal ketika masing-masing klan mengamankan supremasi keluarganya. Itu benar. Oh ya. Saat ketiganya sedang berbicara, seorang ksatria tiba di ruang bawah tanah. Dia adalah salah satu ksatria yang awalnya mengawal Beradin ke sini. Patriark muda. Apa yang sedang terjadi? Dengan baik. Ksatria itu sekilas melirik Beradin untuk mengukur reaksinya sebelum melanjutkan. Yang mulia Kaisar sedang mencari Ser Jin. Jin. Mengapa? Aku tidak yakin, tapi ada rumor di kalangan Kasim. Sepertinya mereka ingin menghadiahinya atas kejadian baru-baru ini. Hadiah? Hadiah, katamu? Dante dan Beradin bertanya bersamaan. Ya, Patriark muda. Hairan juga merupakan wilayah yang mulia. Jadi apakah dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Jin karena telah melindunginya? Jadi begitu. Ekspresi Dante menjadi gelap. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan keji yang dilakukan Kaisar. Dia memuji Jin di depan dan menekan Hairan dari belakang. Dante tidak bisa secara terbuka mengungkapkan ketidaksenangannya karena temperamennya dan ucapannya yang lembut. Tapi dia merasa sangat kesal di dalam hati. Ksatria yang menyampaikan berita itu juga sepertinya menekan perasaan hancurnya. Bajingan itu.
Dante adalah orang yang baik, dan dia tidak menghargainya. Dante dan sang ksatria bergidik, dan mata mereka melebar karena terkejut ketika Beradin tiba-tiba berbicara sedemikian rupa. Mereka belum pernah mendengar orang memanggil kaisar seperti itu sebelumnya. Bahkan Ron, yang terkenal karena tidak menggunakan gelar kehormatan pada kaisar, tidak pernah mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Saya pikir sudah waktunya untuk melihat istana yang oleh para abdi dalam Berani sebut sebagai istana surgawi. Betapa beruntungnya. Jin menambahkan kata-kata ini. Dante dan ksatria itu secara refleks melihat sekeliling. Mereka tahu tidak ada telinga yang memperhatikan, tapi itu adalah tindakan refleks. Selain kejadian ini, Jin tidak pernah memiliki perasaan baik terhadap kaisar. Jin sempat beberapa kali ikut serta dalam pasukan khusus, bahkan belum lama ini sempat bentrok dengan pengawal istana di hutan Wantaramo. Terlebih lagi, kaisar tidak menghormati kota bebas Tikan. Dan fakta bahwa dia diam-diam mengerjakan sesuatu yang disebut manusia iblis. Oleh karena itu, kaisar sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Teman. Dia masih penguasa tertinggi kekaisaran. Baik Jin maupun aku bukan warga negara Vermont, jadi tidak apa-apa. Tidak masalah. Pada akhirnya, Dante tersenyum canggung. Ia merasa lega setelah mendengar perkataan teman-temannya. Aku senang kamu ada di sini. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Dante dan Beradin memandang Jin secara bersamaan. Mereka sepertinya ingin mengatakan hal yang sama, dengan ekspresi seperti itu di wajah mereka. Jin mengabaikan keinginan kecil mereka. Tapi jelas kata-katanya telah menghangatkan hati mereka. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan diberikan kaisar kepadaku. Bolehkah aku pergi sekarang? Ya, Tuan Jin. Jin berdiri dari tempat duduknya dan meregangkan tubuhnya. Kebetulan faksi lain juga meninggalkan kastil Kaisar Pedang hari ini. Jadi kupikir aku akan mengunjungi istana sebelum pulang. Jadi tiba-tiba, Beradin membelalakan matanya dan bertanya. Ini tidak tiba-tiba. Kamu baru saja tiba, tapi aku sudah di sini sekitar 2 minggu. Kita sudah menyelesaikan masalah terkait percakapan kita, jadi sudah waktunya aku pulang. Pengibar bendera Rankandel sangat sibuk, kamu tahu. Dante juga merasa kecewa seperti Beradin, tapi dia tidak bisa menahan Jin. Jin bisa pulang kapanpun dia mau sejak awal. Jika ada pembawa bendera lain di lokasi serangan teroris selain Jin, Hairan bahkan tidak akan meminta mereka untuk tinggal sampai penyelidikan selesai. Jin menghabiskan waktunya hanya membantu Dante sebagai teman. Sekarang, sudah waktunya dia kembali dan mengurus tanggung jawabnya sendiri. Tapi aku baru saja tiba. Ya, sekarang kembalilah dan pastikan Ziple menekan Hairan dengan serius. Kamu juga sibuk. Saya sedih. Jin menoleh ke teman-temannya sekali lagi. Tepat sebelum meninggalkan ruang bawah tanah bersama sang ksatria. Beradin tampak sedih, dan Dante menghiburnya. Tidak peduli bagaimana situasinya. Semuanya akan baik-baik saja selama kita bertiga tidak saling mengkhianati. Senyuman kecil muncul di wajah Jin saat dia melihat teman-temannya mengangguk penuh semangat. Jika dia terlahir sebagai anak tertua di keluarga normal dan bukan Rankandel, mungkin dia akan memiliki adik seperti mereka. Tiba-tiba, pikiran itu terlintas di benak Jin. Hati-hati, Jin. Kita akan segera bertemu. Lalu kita akan minum. Hati-hati temanku. Jin pergi bersama ksatria itu. Sinar matahari yang cerah menyengat matanya saat dia keluar. Kastil Kaisar Pedang. Setengah hancur dan menghitam, menciptakan suasana menakutkan di bawah langit cerah tanpa satu awan pun. Aku harus mengucapkan selamat tinggal pada Ser Ron. Di mana dia? Aku akan menemanimu. Ron sedang duduk sendirian di tempat latihan yang hampir hancur. Anehnya, kursi Kaisar Pedang di tempat latihan tetap utuh meski semuanya hancur.
Bagi Jin, itu sepertinya melambangkan situasi Hairan. Tidak peduli seberapa sering mereka menyerangnya dari dalam dan luar. Pada akhirnya, ksatria hebat Ron Hairan akan melindungi kursi itu. Apakah Kaisar memanggilmu? Ron berbicara setelah merasakan kehadiran Jin, dan ksatria itu menyingkir. Ya. Royalty mempunyai bakat untuk memanggil orang-orang sibuk, bukan? Kamu akan pergi ke sana dan mungkin mendengar yang sudah jelas. Sikap Ron terhadap Jin telah berubah. Dia tidak lagi melihat Jin sebagai iblis yang merasuki cucunya. Sejak serangan teroris tersebut, Jin tidak hanya menunjukkan keahliannya tetapi juga kesetiaan dan kasih sayangnya kepada Dante. Bagaimana kesehatanmu? Tidak begitu bagus. Memang benar Ron menderita luka parah saat menghadapi Kinselo, tapi itu tidak membahayakan nyawanya. Namun, luka Ron tidak kunjung membaik tetapi memburuk seiring berjalannya waktu, hingga membayangi tubuh kaku seorang ksatria bintang 10. Ini masalah besar. Dante tidak menyadari kondisi fisik Ron. Hanya Jin dan segelintir pembantu terdekat Ron yang mengetahui kebenarannya. Ini memang masalah besar. Ron Hairan ini harus bergantung padamu untuk melindungi cucunya, situasinya cukup buruk. Itu adalah nada yang riang. Itu bukan arogansi melainkan kepercayaan diri yang berasal dari keyakinan bahwa tidak akan ada masalah berarti bahkan dengan cedera seperti itu. Namun jika ternyata luka yang dialami Ron jauh lebih parah dari yang diketahui, tentu akan menimbulkan masalah yang signifikan pada situasi Hairan saat ini. Aku tidak tahu apakah itu karena aura pedang merah itu atau faktor lainnya. Kupikir jika tiba saatnya ketika aku menderita luka dalam yang tidak bisa kukendalikan, itu pasti akan menjadi hari di mana aku beradu pedang dengan ayahmu. Sungguh mengejutkan bahwa saya sangat menderita di tangan pemimpin kelompok yang hingga saat ini dikenal sebagai organisasi teroris kelas 3. Identitasnya belum terungkap, tapi dia pasti iblis yang tangguh. Itu benar. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena kondisinya saat ini. Tapi dia harus berada di level yang sama dengan ayahmu ketika dia pulih sepenuhnya. Jin tidak melihat penilaian Ron sebagai penghinaan terhadap ayahnya. Dia juga berpikiran sama. Aigo. Ron menghela nafas panjang. Itu bukan karena lukanya. Itu karena dia merasakan sensasi tercekik di dadanya memikirkan bagaimana cucunya harus melawan makhluk seperti itu di masa depan. Dia berharap generasi kedua dari faksi-faksi besar akan bersaing ketat satu sama lain. Dan Dante pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Tapi sepertinya ini bukan waktunya untuk berfantasi menyanjung seperti itu. Untuk menghadapi iblis seperti itu. Generasi kedua tidak akan cukup untuk bersaing satu sama lain, mereka harus berjuang keras. Ini tidak hanya berlaku pada iblis tetapi juga pada Zippley. Apa pendapatmu tentang Beradin Zippley? Kakek. Jika sihir bisa memanipulasi pikiran dan ingatan manusia sesuka hati, percayakah Anda? Kata-kata yang diucapkan cucunya di jamuan makan. Sejak itu, Ron tidak berhenti mengkhawatirkan manipulasi mental. Di permukaan, dia tampak baik-baik saja. Kami tidak memiliki cara untuk memastikan apakah pikirannya telah dimanipulasi atau tidak untuk saat ini. Iblis tersembunyi, manipulasi mental. Ini adalah era yang kotor dan sulit jika kamu hanya memikirkan hal-hal ini. Saat aku masih muda, aku bisa menaklukkan dunia hanya dengan satu pedang. Itu sederhana dan romantis. Ayahmu yang menyadari romantisme itu, bukan aku. Ron mengangkat bahu dan memandang ke langit cerah seolah dia ingin menembusnya. Tampaknya ada sedikit rasa pahit di kerutan dalam di sekitar matanya. Setelah kita membedakan antara teman dan musuh, dan setelah pihak ini terselesaikan, aku akan membantumu merebut tahtaran kandel dengan lebih mudah. Ron tidak mengatakan dia akan membuat hal yang mustahil terjadi. Ron tahu Jin akan naik tahtaran kandel. Jadi dia akan membantunya merebut tahta itu dengan lebih nyaman. Ron tidak lagi ragu bahwa Jin akan menjadi patriark Ran Kandel.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pembawa bendera Rankandel lainnya akan menangani raksasa baja ini. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Sir Ron. Kamu bisa pergi sekarang. Ya. Oh, dan... Ketika Jin berbalik, Ron tersenyum jahat, dan ada sedikit kedengkian dalam senyumannya. Katakan pada Kaisar. Apa yang harus kukatakan padanya? Dalam banyak hal, membuat keputusan yang bijaksana adalah hal yang baik. Aku akan memberitahunya. Di ibu kota Vermont, kamu dapat menoleh untuk melihat pemandangan megah istana kekaisaran dimanapun kamu berada. Menara raksasa berwarna kuning cerah menjulang seolah menyentuh awan. Istana-istana yang meluas di bawahnya. 4 sungai yang mengelilingi istana. Dan jalan-jalan beraspal putih yang luas melintasi semuanya. Warga negara bangga dengan kemegahan karya arsitektur terbesar mereka dan sering menyebutnya sebagai Istana Surgawi dan bukan Istana Kekaisaran. Dibandingkan dengan Istana Kekaisaran Vermont, istana lain manapun di dunia akan tampak seperti tumpukan batu yang menyedihkan. Istana ini terlihat sangat berbeda dari dekat dibandingkan dari jauh sebelum kemunduranku. Dia pernah mendengarnya mewah dan megah, tapi Jin tidak menyangka itu akan terjadi dalam skala yang begitu megah. Lebih-lebih lagi, dia tidak bisa melihat setitik pun tanah di jalan lebar yang sepertinya membentang ratusan anak tangga. Dan membuatnya bertanya-tanya berapa banyak penjaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Kla. Kereta kerajaan yang membawa Jin berhenti dengan mulus. Dan para penjaga yang berbaris mengangkat pedang mereka. Jin menerima upacara pedang dengan wajar. Dan Kaisar telah menyaksikan pemandangan itu bersama para kasimnya dari lantai atas puncak menara. Bagaimana menurutmu, apakah Jin Rankandel akan menerima tawaran Kaisar? Para kasim tidak menanggapi pertanyaan Kaisar dan hanya mengangguk. Yah, kurasa itu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Aku menanyakan pertanyaan yang tidak berarti. Sekali lagi, para kasim mengangguk. Kenyataannya, para kasim yang dibawa ke puncak menara oleh Kaisar sudah lama kehilangan suara. Jadi mereka tidak bisa menjawab meski mereka menginginkannya. Sebaliknya, aku bisa melihat sekilas watak dasar Jin Rankandel melaluimu. Dentang. Tiba-tiba, Kaisar membuka jendela dan mencengkeram leher Kasim yang paling dekat dengannya. Dia mengangkat Kasim itu, lalu melemparkannya keluar jendela tanpa ragu-ragu. Kasim itu tidak bisa berteriak. Tapi Jin tidak melewatkan pemandangan Kasim itu jatuh ke tanah.